Adapun yang menjadi latar belakang saya dalam menyusun skripsi ini adalah saya melihat bahwa gereja-gereja banyak yang tidak bersatu lagi, ketiga banyak yang merasa diri paling benar, mau menonjolkan denominasinya masing-masing, dan ada juga yang mencela denominasi lain. Jadi itu dapat menyebabkan gereja itu lemah. Bisa dipandang dari orang-orang di luar Kristen, kok kenapa di dalam kekristenan itu terjadi banyak perbedaan, yang mana yang benar. Oleh karena itu, perintah Tuhan sendiri supaya gereja itu tetap bersatu dan juga harus saling menerima satu sama lain, saling mendukung untuk tidak mencela atau menghina denominasi-denominasi lainnya. Karena gereja yang kuat adalah gereja yang menaruh iman, pengharapannya yang benar hanya kepada Tuhan, dan mendasarkan bahwa Tuhan Yesus adalah kepala gereja, dan kita harus memiliki, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi masalah-masalah yang ditemui yaitu terdapat indikasi bahwa kurangnya pemahaman orang Kristen tentang ada kekuatan gereja di dalam Kristus. Terdapat indikasi bahwa gereja sebagai individu maupun organisasi sulit hidup dalam kesatuan antara satu dengan yang lain. Ada indikasi gereja kurang bertumbuh dalam keberagaman satu sama lain. Ada indikasi bahwa kurangnya pemahaman jemaat Kristen sebagai gereja tentang makna kekuatan gereja. Jadi saya mengambil penelitian yaitu dari Matius 16 ayat 18 lewat kajian eksegetika. Ketika saya mengeksegese ayat ini, saya mendapatkan kesimpulan bahwa gereja adalah Tuhan Yesus yang membangun gerejanya di atas pengakuan iman yang benar. Jadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan berita Tuhan Yesus adalah pendiri dan pemilik gereja. Jadi sudah ditegaskan dalam kebenaran firman Tuhan di Matius 16 ayat 18, yaitu Tuhan sendiri yang akan mendirikan gerejanya. Dan juga yang ketiga, Tuhan Yesus menjamin keberlangsungan dan melindungi gerejanya dari gangguan apapun. Bahkan alam maut tidak bisa untuk mengganggu gereja. Implikasinya gereja terhadap masa kini yaitu gereja adalah persekutuan yang kristosentris. Artinya gereja berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, gereja adalah objek kasih Allah. Yang ketiga adalah gereja berkuasa atas alam maut. Jadi alam maut tidak bisa untuk menguasai gereja. Keempat, gereja berkuasa atas jasmani. Yang kelima, gereja berkuasa atas alam roh. Itu saja.
satu. Kecuali kalau di dalam gereja itu ada masalah tentang persekutuan, ada masalah tentang dasar biblik, ada masalah tentang dasar-dasar ajaran. Jadi kan harus ditentukan nanti sih mau pakai, nanti sekarang kayak 16 sampai 18 kan. Kamu harus menjelaskan itu ada masalah apa dengan teks ini, ada masalah apa dengan gereja. Jadi tidak ada. Kamu memang beri gambaran setiap bulan gereja apa yang kamu maksudnya kita tahu. Apakah gereja yang ada di teks yang dimasukkan oleh Matius 16 ayat 18 atau gereja yang mana? Gereja yang dimaksudkan oleh Yesus ini atau gereja yang dimaksudkan oleh apa? Jadi kamu mengeneralisasi bahwa semua gereja masalahnya seperti ini. Gereja mana yang punya pemecahan? Apakah gereja yang Yesus maksud pada saat Yesus menyampaikan tulisan ini, menjelaskan ini, gereja pemecahan atau tidak? Itu harus menggambarkan di sini. Lalu ada apa dengan teks? Kenapa kau pakai teks? Apakah teks ini dia mengangkat masalah tentang masalah gereja? Atau teks ini mengkritisi gereja? Tidak ada perbedaan. Itu di bawah satu. Terus tidak ada satu pun daftar pustaka yang diajukan kamu di bawah satu. Jadi tolong dilengkapi ya. Tidak ada satu pun daftar pustaka. Saya tidak tahu kamu dapat ilham dari mana katanya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus itu dari mana? Coba lihat di halaman 4. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus adalah salah satu surat Paulus yang sangat menekankan tentang keselamatan gereja. Jadi yang kalau membahas ini apa? Kekuatan gereja yang mana? Kekuatan gereja itu yang bersatu atau kekuatan gereja itu yang inklusif, yang terbuka? Kekuatan gereja yang bersatu. Kalau kita konsisten dengan itu, kamu ngomong tentang perpecahan, kamu ngomong tentang keterbukaan, kamu ngomong tentang gereja yang berdiri, kamu ngomong tentang gereja, latar belakang orang-orang dalam gereja. Jadi kalau kasih gambaran yang jelas ya di bawah satu. Kemudian hanya sampai saat ini masih ada orang Kristen kurang memahami orang Kristen yang mana. Apakah orang Kristen yang ada dalam teks itu atau gereja yang mana? Karena masalahnya belum masalah masuk ke rujukan masalah yang kamu bilang. Terus tiba-tiba berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji makna kekuatan gereja Tuhan. Kenapa harus seperti gereja Tuhan? Gereja Tuhan. Kemudian lagi di halaman 2 ada pandangan orang Kristen mengenai gereja, yaitu di antara mereka menganggap bahwa orang Kristen itu tidak memiliki aliran lain lagi, tidak nyambung. Kamu nyambung lagi kata ibadah, kamu nyambung lagi ke doktrin, bisa kita apa yang kaitan dengan masalah berusaha. Kalau dicatat ya, jangan hanya merekam. Tujuan penelitian untuk mengetahui menguji membuktikan. Bagaimana cara menguji teks ini? Kecuali kamu berupaya untuk menganalisis, mengetahui membuktikan atau menguji. Jangan dengan kau penelitian berapa lama? Berapa lama penelitian? Pakai analisis eksegesis. Berapa lama kamu penelitian? Kau tidak menguji. Jadi hati-hati menggunakan kalimat itu dalam tulisan. Kemudian manfaat penelitian. Kamu tulis manfaat teoris dan manfaat praktis. Di sini teoris saja, praktisnya mana? Kalau ngomong teoris itu berarti pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran, bukan memberikan sumbangsi. Teori-teori khas
aktif, yaitu kita kan memang kitab Matius itu sendiri ini 40% dia ditulis dalam bentuk narasi, berbentuk narasi atau cerita. Tapi untuk kita mencari makna dari salah satu ayat, mungkin kita harus pakai analisa eksegesis. Artinya kita mengeksegesis, mencari tahu dari bahasa aslinya. Secara khususnya itu di Matius 16 ayat 18. Dan pustaka eksegesis naratif. Kalau pustaka artinya ini, waktu saya ingin mencari itu, saya bukan pakai penelitian lapangan, tetapi mencari sumber-sumber di perpustakaan. Iya, buku-buku sumber bagi perpustakaan. Iya. Berapa tahun sudah sini? Ini akan memang tidak metode lagi yang pakai. Dia sudah berani ambil keputusan untuk pendekatan eksegesis. Ya. Sudah ngomong, itu kita butuh. Itu bukan butuh buat sini.
garis besar itu. Narasi. Yesus ini yang masuk teks narasi ini nih. Termasuk yang kamu tulis ya. Sebenarnya itu apa nih gambarmu Injil Matius? Untuk apa nih gambarmu Injil Matius? Untuk kita bisa menemukan makna di dalam. Maksudnya seperti Kalau apa? untuk menjelaskan makna dari teks yang kamu tulis itu langsung ke teksnya Matius 16 ayat 18. Tapi gambar umum kita Matius itu apa? Kamu mau menjelaskan konteks masyarakat pada saat itu, konteks masalah pada saat itu, konteks gereja pada saat itu, konteks Yesus dengan para murid pada saat itu, konteks masyarakat politik, ekonomi, sosial pada saat itu atau tidak yang ada kaitan dengan Matius 16 ayat 18. Itu gambar umumnya. Gitu. Jadi gambar umum ini akan merujuk pada teks Matius 16 ayat 18. Ini mungkin menolak, kita sambut terambil mereka umum. Sudah begitu, fokus lagi kita terus yang salah. Berarti ini dibuat. Nah, ini masuk dalam bukti. Kalau itu kita lihat dalam bukti apa? Itu bukti ya udah. Apa yang salah sih? Waktu merapikan teks, waktu kasih rapi. Iya. Coba lihat kalimat pertama, berarti kalimat ketiga pada belakang. Oleh karena itu, metode, benar tidak? Mungkin oleh karena itu, ini oleh karena itu kalimatnya awal kata menuju pada penyimpulan. Itu baru pada satu kalimat ketiga sudah langsung penyimpulan. Padahal maksudku adalah menjelaskan keterangan umum. Pak paham tidak? Jangan sampai tidak paham. Keterangan umum ini narasi ini apa saja? Cuma yang dijelaskan ke kamu. Narasi itu apa? Kritik naratif itu apa saja? Dan kenapa teks ini lebih pas dengan naratif? Kenapa tidak kritik yang lain? Kenapa harus naratif? Kan dia mengandung unsur cerita. Semua teks yang kita bercerita, kenapa harus naratif? Kenapa tidak kritik redaksi? Kenapa tidak kritik aparatus? Kenapa tidak kritik yang lain? Kenapa hanya kritik naratif? Kenapa? Apa yang khususan dengan teks ini? Kenapa harus naratif? Alur tokohnya ada atau tidak? Sebenarnya ada atau tidak konteks masyarakat pada saat itu? Ini cuma satu ayat yang dipakai, tapi kenapa pakai naratif? Matius 16 ayat 18, kenapa pakai naratif? Ini hanya percakapan yang menceritakan satu orang saja. Yang ngomong di situ sama Yesus toh? Iya, tidak ada dengan teman percakapan yang lain. Ada. Nah, makanya ada teks sebelum teks itu dan ada teks setelah teks yang membaca. Jadi naratif itu bukan seragam-seragam. Alur hukumnya, penjelasan teksnya, siapa di dalam yang menceritakan, ini kan naratif. Berarti ada yang menceritakan. Iya. Bukan Yesus yang menjelaskan secara langsung, tapi memang. Ini yang saya mau cari. Dan penafsiran narasi negatif dari cerita
Kecuali ini menceritakan tentang perumpamaan, kita bisa tahu tentang perumpamaan. Maka saya tanya, kenapa harus terapi? Saya mau mencari tahu kenapa harus terapi. Anda menunggu bermain. Gramatikal teksnya, analisis konteksnya, apa semua ini? Makanya kalau kita bisa bilang kalau kita tidak paham yang punya jalur ini dari literatur, eksegesis, ke naratif, itu tidak akan bisa jelaskan di kita. Teks ini menyebar untuk tempel aja. Ini yang saya tulis. Yang terakhir, kajian eksegetikal terhadap materi. Ini bagian dulu dari tulisan bagaimana? Dia dari antropolog, kita belajar dari Alibri. Ini yang lain. Eh, Ini yang lain. Ada yang yang salah. Ada yang salah. Dari yang salah. Ini juga susah. Di copy paste itu belum dilakukan. Kalau di paste sendiri tidak boleh. Dia telah membuat analisis eksegetikal terhadap situasi sementara saya membahas ini. Analisis eksegetikal lagi kembali. Gimana? Sampai yang bahasa Inggris, bahasa Yunani. Kago desoi lego hoti sui Petros kai epitaute te Petra oikodomeso mauten eklesian kai pulai hado o katis susosi. Katis susosi. Teks aslinya. Oke. Kalau yang diterjemahkan, apakah teksnya itu sama dengan teks yang ada di dalam hal ini? Atau ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ini sudah resikonya eksegetikal tapi tidak Alkitab. Ada tidak kalimatnya yang berubah? Tidak. Kalau dari bahasa asli itu dari bahasa terjemahannya apa? Ada yang berubah juga? Itu fungsi eksegetikal itu. Kok kita cari maknanya itu tidak? Kata-kata yang jelas sesuatu yang sangat penting, berarti apa itu berperintah? Oh, Eh, hah? eh. Berperintah. Setelah dia menerjemahkan. Karena ini kan hanya salah satu sebetulnya dari eksegetikal kan, eksegesis. Salah satu saja kan? Salah satu saja kan? Iya. Itu yang saya cari, kenapa harus terapi?
Sedangkan teks yang mungkin hanya satu, 16 ayat 18. Awal tokohnya kita tidak tahu, tokoh-tokohnya di dalam siapa kita tidak tahu, jenis teks yang dipakai kita tidak tahu, konteks masyarakat pada saat itu kita tidak tahu, konteks gereja yang kita tidak tahu. Kenapa sampai ada kata mau di sini? Kenapa sampai ada kata Petrus di situ? Bahkan dalam satu teks itu dia sudah menjelaskan ada unsur yang lain. Petrus, kenapa Petrus? Cari tahu Petrus itu dari teks yang kau baca yang hanya satu. Yang sebenarnya sebelum cerita ini ada cerita sebelumnya. Setelah ayat 18 ada cerita selanjutnya. Gitu. Oh iya, paling gampang sudah tahu ini mau cerita lain. Oh tidak. Kemudian ada kata apa gereja? Ada kata gereja di situ? Ada. Mana unsur yang menceritakan tentang kesatuan gereja di situ? Kalau tidak bisa menjawab, silakan. Jangan salahkan saya. Unsur kesatuan gereja di mana dalam teks itu? Setelah tafsir. Katakan unsur-unsur. Yaitu ini bukan omong kekuatan gereja, ini omong kesatuan gereja. Gereja yang bersatu adalah gereja yang kuat. Dari teks itu, Matius 16 ayat 18. Ini sudah habis tafsir ini. Sudah angkat semua ini, saya tahu dari mana ini, segala macam. Mana dari unsur kesatuan gereja mana? Unsur itulah yang nanti akan menjadi implikasi yang menjawab mana teksnya, mana rujukannya, mana dasarnya. Gitu. Implikasi itu yang akan apalagi mau gereja secara keseluruhan. Kalau dia begitu, kita gereja bersatu bagaimana? Saya butuh dasar itu, hasil dari tafsiran itu tadi. Yang menunjukkan ada kesatuan gereja di sini yang mana? Allah mau tidak dapat menguasainya, apa yang baik? Itu mengenai gereja yang Tuhan Yesus bangun. Iya, pada Matius 16 ayat 18 itu jangan sepotong-sepotong. Dan hasil yang saya tafsir, dan hasil eksegetikal terhadap Matius 16 ayat 18 unsur-unsur yang saya dapat berkaitan dengan kesatuan gereja seperti yang dimaksudkan oleh Yesus dalam teks ini adalah apa? Apakah yang Yesus omong dari Matius 19 itu sesuai dengan model gereja atau tidak? Sudah. Apa? Kasih tahu lah aja di ayat ini. Sudah baca. Dibaca kemudian apakah persekutuan yang ada, melayaninya ada, segala macamnya ada atau tidak? Iya, semua ada. Itu yang ibu akan pakai untuk jadi rujukan implikasi dalam pelayanan, dalam pastoral, dalam program-program itu ibu pakai. Kesatuan gereja itu bukan hanya gereja yang satu yang lain dan bunuh itu, apa tidak? Dari teks ini apa yang mendapat? Yaitu gereja yang menaruh iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Itu Kristus. bukan khotbah, ini eksegetika. Karena berkhotbah. Nah, khotbah bisa dengan bermodif. Kita harus konteks. Terima kasih. Saya bisa menjawab banyak hal yang saya sampaikan.
daripada